Untuk mengevaluasi lebih lanjut likuiditas, rasio cepat atau uji asam dihitung. Rasio cepat sama dengan inventaris aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio likuiditas lainnya adalah rasio kas sama dengan kas dibagi kewajiban lancar. Modal kerja bersih terhadap total aset. Modal kerja bersih dibagi terhadap total aset sama dengan modal kerja bersih dibagi total aset. Pengukuran interval sama dengan aset lancar dibagi rata-rata biaya operasional harian. Ukuran interval atau hal yang serupa juga berguna untuk perusahaan yang baru didirikan atau yang memulai, untuk perusahaan yang baru dimulai, yang sering memiliki pendapatan yang sedikit. Untuk perusahaan seperti itu, interval ukuran menunjukkan berapa lama perusahaan dapat beroperasi sampai membutuhkan perputaran pembiayaan lagi. Rata-rata biaya operasional harian untuk perusahaan baru sering disebut dengan burn rate, artinya tingkat di mana uang dibakar dalam perlombaan untuk menjadi menguntungkan gitu. Maksudnya di sini berlomba-lomba untuk mendapat keuntungan, perlombaannya di sini maksudnya. Long-term solvency or financial leverage ratios atau solvensi jangka panjang. Rasio solvabilitas jangka panjang dimaksudkan untuk mengatasi kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau lebih umum leverage keuangannya. Ini kadang-kadang disebut rasio leverage atau rasio leverage keuangan atau rasio leverage. 3 ukuran yang umum digunakan adalah pertama, rasio hutang atau total debt ratio. Total rasio hutang memperhitungkan semua hutang dari semua yang jatuh tempo untuk semua kreditor. Ini dapat didefinisikan dalam persamaan berikut. Rasio hutang sama dengan total aset dikurangi total ekuitas dibagi total aset. Debt equity ratio atau hutang jangka panjang, kapitalisasi total versus aset total. Analisis keuangan ini lebih peduli dengan hutang jangka panjang perusahaan daripada hutang jangka pendeknya, karena hutang jangka pendek akan terus berubah. Juga hutang perusahaan mungkin mencerminkan praktek perdagangan lebih dari kebijakan manajemen hutangnya. Untuk alasan ini, rasio hutang jangka panjang sering dihitung sebagai berikut. Rasio hutang jangka panjang sama dengan hutang jangka panjang dibagi hutang jangka panjang plus total atau ditambah total ekuitas. Yang kedua, times interest earned. Ukuran umum lain dari solvabilitas jangka panjang adalah rasio waktu perolehan bunga atau TIE atau TIE dalam bahasa Inggris. Sekali lagi ada beberapa kemungkinan definisi secara umum, tetapi kita akan tetap menggunakan yang paling tradisional, yaitu EBIT dibagi bunga. EBIT itu earn before interest and tax. Jadi pendapatan sebelum bunga dan pajak. Cakupan tunai atau kas. Masalah dengan rasio TIE adalah rasio ini didasarkan pada EBIT, padahal tidak benar-benar ukuran uang tunai yang tersedia untuk membayar bunga. Alasannya adalah depresiasi. Bukan uang tunai biaya telah dikurangkan, karena bunga jelas merupakan arus kas keluar ke kreditor.
Salah satu cara untuk menentukan rasio cakupan kas adalah persamaannya rasio cakupan kas sama dengan depresiasi ditambah EBIT dibagi bunga. Pembilangnya di sini EBIT ditambah depresiasi atau sering disingkat EBITD atau laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Itu istilahnya. Dan ini adalah ukuran dasar dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang dari operasinya. Dan sering digunakan sebagai ukuran arus kas tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan. Variasi umum pada EBIT adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, atau kalau dalam istilahnya EBITDA. Di sini amortisasi mengacu pada pengurangan non-tunai mirip secara konseptual dengan depresiasi, kecuali untuk aset yang tidak berwujud seperti paten daripada aset berwujud seperti mesin. Perhatikan bahwa kata amortisasi di sini tidak mengacu pada pembayaran kembali hutang. Dan ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Pengelolaan aset atau turnover. Selanjutnya, saya akan mengalihkan perhatian Anda pada efisiensi penggunaan aset. 1. Perputaran persediaan dan jumlah hari dalam persediaan. Rumusnya adalah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi inventaris. Jika kita tahu bahwa kita membalik persediaan kita lebih dari 3,2 kali sepanjang tahun, kita bisa segera mencari tahu berapa lama rata-rata membaliknya. Hasilnya adalah rata-rata hari penjualan dalam persediaan. Nah, maka rumusnya yaitu penjualan hari dalam inventaris sama dengan 365 hari dibagi perputaran persediaan. Contohnya misalnya, pada Februari 2008, JM memiliki pasokan Chevrolet selama 153 hari Silverado. Lebih dari 60 hari pasokan dianggap normal. Angka ini berarti bahwa di tingkat penjualan saat ini JM akan membutuhkan 153 hari untuk menghabiskan persediaan yang tersedia atau setara. JM memiliki 153 hari penjualan Silverado inventaris. GM juga memiliki pasokan GMC Sierra selama 152 hari dan persediaan untuk 164 hari pasokan GMC Yukon. Meskipun angka-angka ini terlihat sangat tinggi dan memang begitu, mereka juga menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak boleh melihat rasio apapun secara terpisah. Alasan yang dimiliki GM, persediaan sebesar itu merupakan pemogokan yang diharapkan dari pemasoknya, yaitu American Axle dan Manufacturing. GM menginginkan persediaan berlebih karena tidak bisa berproduksi salah satu SUV ini tanpa suku cadang yang dipasok oleh American Axle. Pada akhir Maret 2008, GM telah menutup sementara 2 pabrik dan memiliki lebih dari 17.000 pekerja pabrik menganggur karena pemogokan dari pemasoknya.